Halo, selamat pagi Bu Jelita. Apa kabarnya? Halo, halo, selamat pagi Bu Lia. Baik. Iya. Gimana nih kita Ya, rekrutmen lagi? ya hari ini pada kesempatan kali ini kita membutuhkan posisi ya di bagian sosial media manager. Mungkin Bu Jelita bisa dijelaskan lagi, di-recap lagi apa saja yang dibutuhkan pada posisi tersebut. Oke, baik. Jadi di perusahaan PT Wilson Advertising ini, kita kan lagi mencari satu kandidat di posisi social media manager. Di mana itu persyaratannya itu yang pertama itu minimal S1 di jurusan marketing, komunikasi, manajemen, dan bisnis. Lalu lalu ini penempatan untuk posisi ini tuh berada di kantor pusat di daerah Jakarta Selatan, dan posisi ini tuh harus terbiasa menggunakan semua sosial media. Karena kan social media manager ini kan berhubungan dengan digital kan, yaitu seperti YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, terus ada Google Ads juga gitu sih. Jadi kita harus tahu juga nih kandidat-kandidat ini itu apakah sudah terbiasa menggunakan sosial media gitu kan? Apakah dia seberapa tahu sih pengetahuannya tentang sosial media, perkembangan sosial media di era industri 4.0 ini gitu kan. Terus apa yang akan mereka lakukan gitu loh untuk uh, apa perkembangan sosial media ini gitu loh. Jadi apakah ini sesuai atau tidak di posisi sosial media manager gitu sih. Karena emang kita dalam kondisi lagi COVID ini emang sangat butuh sekali kan apa namanya uh, digital marketing gitu kan. Jadi kayak kita benar-benar apa sih bener-bener seleksi banget sih terhadap beberapa kandidat ini gitu sih Bu. Iya, saya juga setuju mungkin dengan pendapat Bu Jelita. Terkait berkas di sini, saya lihat ada tiga kandidat ya, satu wanita dan dua pria. Mungkin bisa langsung kita invite aja kali ya, Bu. Iya boleh kita langsung itu aja. Yang pertama mau siapa dulu ini dari tiga Oke, kandidat itu? ini mungkin eh yang pria dulu kali ya, Bu. Satu Oke boleh pria. yang pria dulu. Coba saya invite. Halo, selamat pagi Pak Alex. Halo Hmm, selamat Selamat Alex. pagi Bu Nurmalia dan Bu Jelita. Ya, Ya pagi. pagi. Kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, Pak Alex coba ceritakan tentang diri Anda. Perkenalkan, nama saya Alexander Buliano, biasa dipanggil saya Alex. Saya lahir di Serang. Saya memiliki pengalaman 3 tahun di PT Sulfindo sejak tahun 2018 hingga tahun 2000, 2020 saat ini. Saya memiliki pendidikan terakhir di Diploma 3 Teknik Elektro di UGM. Saya selama 3 tahun bekerja di Sulpindo sebagai tim leader atau biasa disebut foreman. Kemudian saya memiliki hobi basketball dan bulu tangkis. Sepertinya cukup Bu Nurmalia dan Bu Jelita. Oke, baik ke pertanyaan selanjutnya ya. Selain pendidikan formal nih, Pak Alex, apakah Pak Alex itu memiliki keterampilan lain? Keterampilan lain selain di bidang teknik pun kalau saya juga apa namanya sejak tahun
2015 di bangku kuliah. Nah, saya juga aktif di pasar modal buat berinvestasi dan trading. Seperti itu, Bu Julita dan Bu Maria. Oke. Kemudian menurut Pak Alex, apa sih kelebihan yang Pak Alex punya dan kekurangannya? Kan kalau kelebihan, nah saya yang jelas itu pekerja keras itu pasti ya, karena itu juga sebagai kebutuhan kita juga. Kemudian untuk kelemahannya itu saya itu seringkali merasa ambisius dalam beberapa waktu, seperti saat menangani suatu proyek itu, dan ambisiusnya itu di garis bawah itu sebagai hal yang positif gitu loh, Bu. Kan yang namanya suatu proyek itu kan apa ya, tanggung jawab, Bu ya. Oke, Pak Alex, apabila Ya. seorang bawahan Anda melakukan kesalahan, apa yang Anda lakukan? Kesalahan jika dilakukan oleh bawahan saya itu, yang pertama itu yang jelas itu kita mesti melakukan yang namanya konfirmasi secara langsung gitu kepada yang terduga gitu, apa buat menanyakan penyebabnya dan apakah emang dia yang melakukannya gitu loh. Nah, terus yang kedua itu melakukan yang namanya suatu peringatan gitu. Nah, jika kesalahannya itu ringan gitu, nah kita itu bisa melakukan teguran, dan jika masalahnya itu cukup berat, nah kita bisa melakukan mengeluarkan yang namanya SP gitu, Bu. Dan itu memang sesuai dengan ininya juga sih, dengan sanksinya juga dan keteledorannya juga, seperti itu sih. Oke. Baik Pak Alex, saya mau tanya, Pak Alex tuh apa sih yang Pak Alex ketahui tentang sosial media atau dunia digital? Media, sosial media itu kan, Bu ya, sesuai dengan zamannya, Ibu ya. Media internet itu kan merupakan suatu revolusi industri, Bu, yang menjadi hal yang patut untuk diperhatikan gitu. Dan karena media sosial ini kan menjadi wadah buat masyarakat di dalam melakukan segala transfer informasi di dunia bahkan. Maka dari itu, Bu ya, saya memberanikan diri buat melamar sebagai social media manager di perusahaan ini, karena di dalam kehidupan pun sehari-hari pun kita juga menggunakan yang namanya media sosial gitu, dan apa sudah berpengalaman gitu di dalam memanage tim, baik bawahan serta menggabungkannya dengan kehidupan di sosial media seperti saat ini gitu. Saya mau bertanya tadi, berdasarkan penjelasan Pak Alex ya, apakah Anda siap menerima tanggung jawab yang besar sebagai seorang manajer?
Kalau kalau tanggung jawab itu Bu ya, kan itu udah seharusnya Bu ya. Selain manajer pun memang kita sudah seharusnya memiliki tanggung jawab buat diri kita sendiri gitu. Dan untuk tim, saya yakin saya mampu Bu, seperti itu Bu. Baik, terus apa sih yang membuat Anda yakin nih tertarik banget sama sosial media kan? Tadi kan Anda udah jelasin tuh kalau misalnya sosial media itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari gitu kan. Kita sering menggunakan sosial media gitu. Terus apa sih, sorry Mas, pertanyaan saya tuh, apa yang ingin Anda kembangkan gitu loh? Pada posisi ini kan social media manager, apa yang Anda ingin kembangkan di perusahaan kami kalau Anda terpilih menjadi bagian dari social media manager di perusahaan kami gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya Bu ya, selama kurang lebih 3 tahun ini sebagai team leader atau foreman di suatu pabrik petrokimia, dan saya merasa mampu gitu Bu buat memanage dari berbagai latar belakang setiap karyawan dan berbagai sikap dari semua karyawan, dan untuk ke depannya itu buat di perusahaan yang saya lamar ini, saya itu berharap dapat bisa membuat lebih baik di dalam sosial media yang di zaman saat ini itu ya itu 4.0, yang saya yakin saya mampu Bu. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Alex. Iya. Kalau dari saya sih sudah ya, tidak ada pertanyaan. Mungkin dari Bu Jelita, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, pertanyaan terakhir sih paling mengenai jarak nih, kan rumah Pak Alex kan di Serang, sedangkan penempatan untuk posisi ini kan di daerah Jakarta. Ini ada kendala nggak sih Pak Alex? Kalau kendala itu sepertinya Bu tidak ada sih Bu. Kan kalau dari Serang itu cuma 2 jam Bu ya. Dan kalau di Jakarta juga di sana juga saya juga memiliki ini juga sih, keluarga juga Bu, dan bisa buat menumpang Oh, tempat singgah ya? Oke. beberapa tahun awal gitu Bu. Ya Oke. seperti itu. Ya, oke sih. Dari saya sih udah cukup ya, Bu Nurmalia. Iya, iya Bu Jelita. Mungkin Pak Alex ada pertanyaan atau tentang terkait ini? Ya, terkait posisi ini. Pertanyaan Bu, kira-kira Bu standarnya gajinya itu berapa Bu ya? Kalau boleh tahu Bu. Mungkin Bu Jelita yang lebih mengetahui user sebagai user atasan Mas Pak Alex nanti. Kalau untuk gaji itu biasanya nanti untuk gaji kita dari Pak Alex itu ada negotiable atau enggak. Dari Pak Alex itu netnya tuh berapa, cuman uh, startnya itu dari uh, 6 juta sampai 8 juta gitu sih. Jadi nanti kita nanti review lagi nih dari hasil interview ini, kan nggak cuma Pak Alex aja ya, ada beberapa kandidat lain. Nanti setelah itu kita bisa ngelanjutin lagi untuk interview selanjutnya, yaitu untuk untuk salary dan SOP di kantor ini gitu. Baik Bu Jelita dan Bu Nurmalia. Oke Pak Alex. Gitu. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Ya Bu. Selamat pagi. Ya.
Kai. Halo, selamat pagi Bu Ajeng. Halo, selamat pagi Bu Pagi. Ajeng. Ya, Bu saya Jelita, langsung Bu Lilian. aja ya. Bu Ajeng mungkin bisa Oke. ceritakan tentang diri Anda. Oke, nama saya Raden Ajeng Amadira, biasanya dipanggil Alma. Saya keahlian di bidang marketing, khususnya digital marketing. Saya juga udah menjalani sosial media marketing kurang lebih selama 3 tahun. Oke, baik. Bu, berarti saya manggilnya ini ya, Bu Alma aja ya. Iya, Saya manggil betul. Bu Alma ya. Oke, Bu Alma, Bu Alma itu selain pendidikan formal, Bu Alma itu punya keterampilan apa aja sih gitu? Yang kan sebelumnya kan spesialisnya di bidang marketing nih gitu. Apa aja sih Ya, keterampilan marketing? oke. Selain dari marketing ya, saya ada keterampilan, saya ada sih minat bakat di seni. Selain itu juga di bahasa, kebetulan saya lumayan lancar bahasa Inggris, gitu, sama bahasa Indonesia yang pasti ya. Itu sih. Oke, Oke. Bu Alma, tadi kan keterampilan itu bisa termasuk kelebihan. Nah, kalau kekurangan yang sendiri nih, Bu Alma, menurut Bu Alma, apa sih kekurangan diri Bu Alma? Oke. Sebenarnya kalau dalam komunikasi, saya cukup luas kalau untuk one to one. Jadi misalkan saya dengan konsumen atau dengan klien yang posisinya hanya saya sama satu orang klien, itu saya luas berkomunikasi. Tapi kalau untuk bicara di depan audiens, saya itu masih sedikit gugup. Jadi kadang suka terbata-bata kalau ngomong. Nah itu sih, tapi di perusahaan sebelumnya saya udah mulai melatih diri saya gitu, kayak kalau ada gathering karyawan atau kalau ada acara, saya berusaha saya deh yang jadi MC biar melatih juga gitu ya, biar saya bisa ngomong di depan banyak audiens gitu. Oke, Bu Elma, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan di posisi kita ini kan social media manager ya. Nah, itu saya mau tanya dong, Bu Elma, pengetahuan Bu Elma tentang social media tuh apa aja sih? Gitu. Apalagi di era sekarang kan era digital marketing ya. Oke. Sosial media sendiri itu tuh sebenarnya itu media komunikasi, tapi lebih ke online ya, online lagi. Itu tuh di mana orang tuh bisa membagi informasi, ide, minat karir, ataupun mengembangkan usaha kayak gitu, itu tuh lewat sosial media yang memudahkan ya, maksudnya untuk jangkauannya aja itu lebih luas yang pastinya gitu. Untuk platformnya sendiri sekarang yang lagi banyak dipakai kayak Instagram, Facebook, YouTube, itu sih. Menarik. Nah, kan untuk posisi ini kan sosial media manager tentunya pasti akan membawahi banyak karyawan. Nah, apabila bawahan Anda melakukan kesalahan, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan evaluasi dulu pekerjaan dia, terus saya lihat apa kesalahannya. Habis itu saya akan bantu dia kasih solusi. Nah, yang saya harapkan setelah saya kasih solusi, dia itu bisa belajar agar nantinya dia nggak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Oke, baik. Bu Alma, saya mau menanyakan apa sih halangan tersulit yang Bu Alma temukan nih pada pekerjaan sebelumnya gitu? Oke. Di perusahaan sebelumnya saya bekerjanya dalam tim ya. Nah, di tim saya ini ada salah satu anggota yang dia cenderung pasif dan individual gitu deh, nggak banyak komunikasi sama kami gitu, rekan kerjanya. Itu cukup menghambat sih untuk progres pekerjaannya ya, ke progres kerja kami. Jadi lebih dari saya dan teman-teman rekan kerja saya dulu lebih harus terus-terusan untuk
apa ya, ngajak dia untuk ayo dong gitu biar kita cepet nih. Itu sih. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan pasti saja ada suatu kesalahan walaupun sedikit. Nah, apakah Bu Alma ini siap untuk menerima tanggung jawab sebagai manajer? Saya rasa selama atasan saya, rekan kerja saya, dan bawahan saya tentunya itu produktif, kondusif dalam pekerjaan masing-masing, yang saya rasa kalau mereka produktif dan kondusif itu dapat membantu saya meningkatkan kinerja saya. Nah, dengan itu saya rasa tanggung jawab yang besar ini kalau ada kontribusi dari pihak-pihak lain, rekan kerja saya rasa tanggung jawab itu bisa saya tanggung tanpa saya jadikan beban yang berlebih. Oke, Bu Alma. Sepertinya Bu Alma sangat ini banget ya sama pengalaman banget ya. Bu Alma, kalau misalnya Bu Alma tuh bersedia nggak sih kalau misalnya ternyata kita ada traveling keluar kota gitu loh, untuk kayak biasa melihat perkembangan si daerah-daerah tersebut gitu sih Bu Alma. Buat dari segi media atau apa gitu. Oke. Sampai saat ini saya nggak ada halangan sih ya untuk berpergian gitu, atau kalau harus ditempatkan di luar kota, saya nggak ada halangan. Saya bersedia. Oke. Jadi Bu Alma sudah sangat ini ya, sangat siap ya untuk diterima di perusahaan kami. Iya, siap mudah-mudahan, Bu. Mungkin cukup dari saya. Bu Jelita, apa ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, saya cukup sih. Ada di Bu Alma sendiri, ada yang ingin ditanyakan nggak ke perusahaan kami? Atau apa gitu? Mungkin lebih ke apa ya yang diharapkan pekerjaan dari manajer yang baru, dari saya gitu, dari kandidat-kandidat sosial media manager, apa yang diharapkan perusahaan dari kami. Oke, baik. Mungkin saya jawab ya, karena saya kan di sini mungkin nanti akan menjadi usernya Bu Alma nih kan di bidang social media manager ini, di posisi ini. Jadi menurut saya tuh yang kami harapkan adalah kepada karyawan itu dapat membuat konten-konten yang menarik gitu kan, yang dapat menarik perhatian yang secara umum, perhatian masyarakat online ini gitu kan, agar mereka tuh jadi bisa jadi tertarik dan membaca, dan mereka juga dapat visit juga ke beberapa platform media kami gitu kan, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, Twitter, dan lain-lain. Itu sih, jadi membuat konten menarik, jadi kita bisa menaikkan followers kita juga, terus kita jadi produk kita atau perusahaan kita juga dapat dikenal juga oleh masyarakat gitu. Itu sih sebenarnya itu yang kami harapkan seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Jelita. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu Alma? Sudah cukup kayaknya. Oke, terima kasih Bu Alma atas waktunya. Nanti untuk pengumumannya kemungkinan kita akan infokan di email sekitar 2 minggu untuk lolos atau tidak lolosnya ya. Baik. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Oke, halo, selamat pagi Pak Ihsan. Halo, Pagi Bu. Ya, Pak Ihsan, langsung aja ya. Pertanyaan yang pertama, coba Pak Ihsan ceritakan tentang diri Anda.
Baik, nama saya Iksan Arif Wicaksono. Saya lahir di Jakarta, kelahiran tahun 1998, dan saya lulusan dari Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia. Terima kasih, Bu. Oke, sebelumnya Pak Isan udah ada pengalaman kerja belum? Atau baru fresh graduate nih, baru lulus? Fresh graduate. Oke. Baik, Ibu Normalia, silakan melanjutkan. Oke. Pastinya nih Pak Isan kan punya kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut Pak Isan tuh apa sih kelebihan dan kekurangan dari Pak Isan? Ya, baik. Menurut saya kelebihan saya itu, saya orangnya jujur, saya mudah beradaptasi di lingkungan baru, saya juga cepat belajar. Tapi kekurangan saya, mungkin saya mudah lupa kalau soal angka gitu. Biasanya sih suka lupa. Tapi saya biasanya ngatasinnya selalu saya foto di handphone atau saya catat sih kalau soal angka atau apa gitu. Itu. Oke, baik. Pak Isan bisa nggak kerja di bawah tekanan atau under pressure gitu? Sebelumnya saya kan pernah intern di salah satu konsultan pajak, yang menurut saya itu pekerjaan di sana tuh banyak banget tekanannya. Jadi menurut saya justru malah saya terbiasa kalau pekerjaan ada tekanan. Jadi saya kerjanya lebih efektif dan efisien gitu. Saya tertuntut jadi gitu. Itu Baik. sih, Bu. Untuk posisi ini kan sosial media manager ya. Nah, pastinya akan membawahi banyak karyawan. Nah, bagi Pak Isan nih, apabila bawahan Anda melakukan kesalahan, apa yang akan Anda lakukan? Jika junior saya melakukan kesalahan, Bu ya? Ya. Sebagai senior pasti kan harusnya bisa jadi contoh yang baik buat juniornya kan, bisa menaungi juniornya dengan baik. Kalau menurut saya ya dengan sering-sering ini sih, sering-sering melakukan pertemuan gitu dengan junior. Jadi banyak hal-hal yang bisa dikonsul, hal-hal yang bisa dibicarakan gitu sih. Jadi lebih terbuka kalau sama junior. Oke, baik. Apa sih yang akan Anda lakukan ketika Anda tuh menghadapi masalah yang besar gitu dalam pekerjaan? Masalah yang besar. Ya, apa yang Anda... Kalau masalah internal dalam pekerjaan saya sendiri, yang pasti saya bakal mencari solusi yang terbaik, gimana caranya bisa selesaikan masalah. Mungkin saya juga akan minta bantuan teman sepantaran buat minta solusi. Paling gitu sih. Pak Isan, tadi kalau tidak salah pernah intern ya di satu perusahaan. Iya. Nah, betul, Bu. Pada saat proses internnya itu pernah nggak sih menghadapi halangan tersulit yang pernah didapat dan bagaimana untuk mengatasinya? Halangan tersulit ada pastinya, Bu ya. Waktu itu halangan tersulit aja adalah gimana saya memanage waktu. Pada saat itu saya sambil menyusun tugas akhir. Jadi dan juga pekerjaan saya tergolong berat, hampir lembur setiap hari. Jadi gimana saya manage waktu buat bisa nyelesain tugas akhir saya sama kerjaan kantor yang bisa dibilang banyak. Jadi itu sih paling kesulitannya, manage waktu. Tapi alhamdulillah saya bisa. Pak Isan, apa sih yang Anda tertarik bekerja di perusahaan kami itu? Yang membuat saya tertarik bekerja di perusahaan Anda adalah mungkin karena sesuai dengan pendidikan saya, sesuai dengan minat saya, jadi saya bisa berkontribusi besar pada perusahaan. Gitu sih, Bu. Oke. Berhubung ini kan posisinya untuk manajer, nah apakah Pak Isan siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar daripada karyawan lain? Ya tentu siap. Menurut saya tanggung jawab itu hal yang utama bagi siapapun. Jadi saya sangat siap.
Oke, Pak Isan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa sih yang Pak Isan ketahui tentang sosial media? Sosial media, Ya, sosial media, sosial media. Yang saya ketahui tentang sosial media itu sendiri sih sesuai dengan namanya itu sendiri sih, sosial media atau media sosial. Jadi sosial media itu media bagi orang-orang untuk melakukan hal-hal sosial atau bersosialisasi, tapi dilakukannya secara online. Jadi nggak dibatasi oleh waktu, nggak dibatasi oleh tempat. Jadi orang bisa mengutarakan pendapatnya, bisa melakukan banyak hal lah yang berhubungan dengan sosialisasi. Kurang lebih seperti itu, Bu. oke deh. Mungkin saya mau nanya lagi nih, tadi kan Pak Isan bilang bersosialisasi kan terhadap media online. Konten apa saja sih yang akan Pak Isan buat gitu apabila Pak Isan tuh diterima di perusahaan kami di bagian social media manager? Sosial media sekarang itu kan bisa dibilang cukup luas ya cakupannya. Ada banyak platform-platform yang bisa jadi dibilang bisa jadi tempat advertising, bisa jadi tempat kita menaruh image perusahaan kita dan sebagainya. Menurut saya pengaruh paling besar itu sekarang di platform Instagram, karena kita bisa masukin video di situ, bisa masukin foto, dan penggunanya pun banyak di Indonesia maupun di luar negeri. Konten-kontennya seperti ya pengenalan soal apa jasa yang bisa diberikan oleh perusahaan kita, terus klien-klien seperti apa saja yang sudah kita tangani dan hal-hal seperti itu sih. Oke. Ya. Ya. Bu Nurmalia. Ya. Pak Isan sekarang berdomisili di mana ya? Saya di Jakarta, kebetulan. Nah, ini kan kita kan kadang-kadang tuh untuk posisi ini bisa jadi ditempatkan di luar Pulau Jawa. Nah, apakah Pak Isan ini bersedia untuk menerima penempatan itu? Tentu sangat siap. Karena dari pengalaman saya sebelumnya pun pekerjaan saya sebelumnya juga nomaden ya, banyak pindah-pindah ke klien. Menurut saya itu tanggung jawab utama sih kalau saya bekerja di perusahaan ini. Saya sangat siap. Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin ini sekian dari saya, Bu Jelita. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya ada sih, saya cukup. Mungkin Pak Iksan ada pertanyaan nggak untuk kami gitu atau untuk mengetahui tentang perusahaan kami? Enggak sih, saya mungkin jika saya diterima nanti mungkin bisa sharing-sharing kali nanti ya soal perusahaannya gimana dan sebagainya. Berarti saya berharap udah cukup jelas ya tadi yang cukup jelas. Baik, Pak Iksan. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Nanti apabila lolos atau tidaknya akan kami infokan sekitar 2 minggu melalui email ya. Baik Bu, terima kasih Bu Lia dan Bu Jelita atas waktunya ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana Bu Jelita tadi terhadap 3 kandidat yang sudah kita tanyakan? Oke, baik, dari 3 kandidat itu yang tadi kita udah interview, terus kita juga kita mau review nih ya, satu persatu dulu aja kali ya. Kalau menurut saya dari pertama kan Paulus ya, Alexander Paulus itu sebenarnya dia cukup berkompeten, namun dia itu menurut saya pengalamannya kurang ya. Iya. Karena dia lulusannya juga dari lulusan informasi teknologi ya, gitu sih. Jadi kayak tadi saya bandingkan dengan kandidat kedua, itu dia punya pengalaman yang lebih berpengalaman gitu di bidang marketing. Jadi dia udah tahu step by step-nya dan konten-konten apa yang akan dibuat gitu. Soalnya kan di posisi ini kan menurut saya tuh sosial media itu ya pasti orang-orang yang udah mengerti sih apa yang dibutuhkan sama konsumen gitu sih, agar bisa menarik perhatian konsumen tersebut gitu. Terus kalau menurut saya juga yang terakhir itu Bu Nurmalia Iksan itu dia fresh graduate ya. Dia oke sih, cuman
Sepertinya terlalu simpel aja. Apa ya, pemikiran Iya, pemikiran. ya Ya, mungkin maksudnya tadi lebih to the point ya mungkin ya. ya to the point karena mungkin emang fresh graduate juga kali Iya, ya gitu. Dia iya. nggak tahu yang harus dilakukan gitu dan bagus juga sebenarnya Iksan gitu. Mungkin saya sih lebih prefer Alma ya untuk di posisi ini sih. Kalau menurut Bu Nurmalia sendiri gimana? Iya, kalau menurut saya sendiri mungkin sama ya. Saya lebih prefer ke Alma karena yang pertama tadi Paulus menurut saya dari segi kesiapannya untuk interview kurang ya. Dari jawaban pertanyaannya tuh sangat terbata-bata. Beda dengan Alma yang tadi sangat lancar, yang mungkin memang karena sudah berpengalaman ya, seperti kata Bu Jelita tadi. Jadi dia sudah menguasai bidang ini. Dan untuk Pak yang terakhir tadi Pak Alex, Pak Ihsan ya. Iya, Pak Ihsan itu ya kurangnya hanya pengalamannya saja sih. Sebenarnya dia bisa seperti Bu Alma, cuman memang lebih kurang di bagian pengalamannya. Jadi mungkin Iya, karena dia terlalu to the point, terlalu simpel. Jadi kayak tidak mungkin harus dibuat gitu. Mungkin ya sih emang karena kita kan juga nyarinya yang basically yang pengalaman ya, maksudnya di sini. Jadi lagi kondisi COVID gini kurang efisien juga kalau misalnya kita harus ngejarin dari awal lagi, menerapkan pembelajaran lagi tentang konten-konten apa gitu sih. Jadi kayak emang karena kita juga butuh cepet kan ya Bu ya, karena udah masuk ke new normal ini. Jadi ya sih saya lebih prefer Alma juga sih. Iya, yang lebih berpengalaman ya. Jadi kita ini Lebih berpengalaman juga. putuskan Almadira ya tadi. Ya, Raden Ajeng Almadira. Almadira. Baik, nanti akan saya infokan ya Bu ke anaknya 2 minggu dari sekarang. Oke deh, nanti berarti nanti tinggal masalah review gaji sih saya udah oke kan sesuai dengan SOP dengan perusahaan kita ini kan di positioning kan udah oke ya. Nanti tinggal Bu Nurmalia aja tinggal tektokan mengenai negosiasi gaji terhadap Bu Alma gitu sih. Oke Bu. Oke, makasih ya Bu Nurmalia. Mungkin kita sudahi ya meetingnya. Ya, kita sudahi. Makasih ya Bu Nurmalia. Ya, Bu Jelita, selamat pagi. Pagi.